Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, salam jumpa dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Selasa, Pekan Biasa yang ke-6. Mari kita awali permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini menampilkan percakapan antara Yesus dengan para muridnya yang terjadi di atas perahu ketika mereka sedang menyeberangi Danau Galilea. Yesus memulai percakapannya dengan mengatakan bahwa berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kata-kata Yesus ini menimbulkan penafsiran yang beragam dari para murid Yesus. Bahkan mereka berpikir bahwa Yesus mengatakan demikian karena mereka hanya membawa 1 potong roti saja. Karena itu, pada saat Yesus memerintahkan mereka untuk berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes, murid-murid mengartikannya sebagai suatu isyarat bagi mereka untuk tidak minta bantuan roti kepada orang Farisi nanti ketika tiba di seberang. Karena mereka baru-baru ini menyinggung perasaan orang-orang Farisi dengan makan tanpa mencuci tangan. Mereka pun memperbincangkan di antara mereka apa maksud dari peringatan Yesus itu, dan menyimpulkan bahwa itu dikatakan oleh Yesus karena mereka tidak mempunyai roti. Mereka berselisih dan saling menyalahkan satu sama yang lain. Sebuah penafsiran yang keliru dalam pikiran murid-muridnya dan menimbulkan kekacauan di antara mereka. Yesus kemudian menegur murid-muridnya karena keresahan mereka mengenai hal itu. Keresahan mereka itu menampilkan bahwa mereka masih ragu dengan kata-kata Yesus. Mereka masih ragu dengan perbuatan-perbuatan Yesus yang penuh kuasa.
Tegurannya disertai dengan kemarahan karena dia mengetahui hati murid-muridnya dan dia tahu bahwa mereka memang perlu ditegur dengan keras. Belum jugakah kamu paham dan mengerti semua yang telah sering kamu saksikan? Telah degil ke hatimu? Dan seterusnya. Kata-kata Yesus yang sangat keras bagi murid-muridnya. Mereka tidak mengira bahwa sama mudahnya bagi Tuhan untuk mengenyangkan 5.000 orang atau 4.000 orang atau berapapun orang dengan 1 roti atau bahkan dengan 5 roti. Karena itu, pantaslah untuk memperingatkan para murid. Bukan hanya tentang kecukupan saja, tetapi juga mengenai kelimpahan makanan pada peristiwa-peristiwa yang lalu. Sudah sepantasnya lah mereka diperingatkan karena tidak mengerti apa yang dimaksudkan Yesus dan karena tidak tahu pelajaran apa yang harus diambil darinya. Ibu, bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga kadang seperti para murid ini. Kita banyak mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita, banyak mendapatkan berkat Tuhan dalam hidup kita ini. Namun, ketika kita mendapatkan sedikit masalah dalam hidup, kita lupa akan semua kebaikan Tuhan yang pernah kita alami. Sehingga kemudian kita mulai meragukan keberadaan Tuhan, mempertanyakan kekuasaan Tuhan, tidak percaya pada Tuhan, dan lain sebagainya. Teguran Yesus kepada para muridnya hari ini juga menjadi teguran yang keras bagi kita semua yang sering mempertanyakan eksistensi atau keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi dikatakan, Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang mengikuti dan percaya kepadanya menderita dan berkekurangan. Ia selalu memenuhi pengikut-pengikutnya dengan kasih dan rahmat. Maka ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, janganlah meragukan kuasa Tuhan. Janganlah mempertanyakan keberadaan Tuhan. Karena itu hanya memperburuk iman kita dan menjauhkan diri kita dari Tuhan. Mari kita berjuang bersama-sama untuk terus meletakkan kepercayaan penuh kepada Tuhan, walau kita terus dilanda badai kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Tuhan dalam hidup karya dan pelayananmu pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.